Salam, salam jumpa dalam renungan Sabda Tuhan hari Minggu biasa yang kedua ini. Tema permenungan kita pada hari Minggu biasa yang kedua ini adalah dipanggil untuk mencari Tuhan. Itulah yang menjadi tema utama permenungan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, bertitik pijak pada tema dipanggil untuk mencari Tuhan. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan pertanyaan sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam Injil tadi. Yesus bertanya kepada kedua murid Yohanes, apakah yang kamu cari? Yesus tidak bertanya, siapakah yang kamu cari? Tetapi dia bertanya, apakah yang kamu cari? Pertanyaan yang sesungguhnya meminta kedua murid Yohanes itu merenungkan lebih dalam. Yesus sendiri tahu bahwa salah satu kecenderungan dalam diri manusia yang paling besar adalah kecenderungan akan kerakusan untuk memiliki yang lebih, yakni harta dunia. Kerakusan akan hal-hal duniawi. Dan justru itulah Yesus meminta kepada kedua murid Yohanes agar lebih dalam merenungkan tentang pertanyaan ini. Apakah yang kamu cari? Dan sesungguhnya pertanyaan ini juga diarahkan kepada kita, umat beriman. Apakah yang kamu cari? Saat sekarang apa yang kamu cari? Apakah kita mencari harta kekayaan dunia? Apakah kita mencari pangkat kekayaan, posisi jabatan kekuasaan tertentu? Atau apakah kita sesungguhnya mencari Tuhan? Tuhan menjadi harta karun surga. Tuhan menjadi seorang pribadi yang paling pertama yang harus kita cari. Sekarang kembali ke dalam diri kita masing-masing. Motivasi dan tujuan dasar panggilan hidup kita. Untuk apa saya dipanggil menjadi orang yang dibaptis? Untuk apa saya dipanggil menjadi orang beriman? Menjadi orang dengan nama agama Katolik. Panggilan, entah bentuk apapun, menuntut tanggung jawab. Yesus meminta kedua murid Yohanes juga untuk bertanggung jawab. Karena itu ketika mereka bertanya, di manakah engkau tinggal? Yesus mengajak mereka, mari dan lihatlah sendiri. Kita saksikan sendiri, datang dan saksikan. Bagaimana kamu menyaksikan keberadaan kamu dengan saya. Dan ketika kamu sesungguhnya menyaksikan itu, lalu sesungguhnya kamu juga mewartakan kesaksian apa yang sudah kamu lihat dan kamu alami dalam kebersamaan bersama dengan saya. Dan justru disinilah tanggung jawab hidup kita sebagai orang-orang yang terpanggil. Apakah yang kamu cari? Mari kita renungkan lebih dalam tentang panggilan hidup kita masing-masing. Apa sesungguhnya yang sedang saya cari? Bertitik pijak pada tema permenungan kita pada hari ini. Dipanggil untuk mencari Yesus. Kita sekalian diajak untuk lebih menempatkan Yesus sebagai harta karun surgawi. Menjadi orang yang paling pertama yang harus kita cari. Lalu yang lain-lain akan menyusul. Semoga hidup kita sungguh-sungguh terarah dan terfokus
dengan menjadi tujuan utama bahwa Tuhanlah yang kita cari. Yesus yang kita imani sebagai seorang pribadi yang kita cari. Apakah yang kamu cari? Sesungguhnya sebuah pertanyaan yang lebih mengarah kepada hal-hal atau sesuatu yang bersifat duniawi. Tetapi sesungguhnya yang kita cari adalah Tuhan itu sendiri. Bukan apa yang kita cari, tetapi siapa yang kita cari. Dan jawabannya cuma satu. Siapa yang kita cari? Yang kita cari adalah Tuhan. Mari sebagai orang-orang yang terpanggil, kita menanggapi panggilan Tuhan itu dan menjaga panggilan kita. Samuel dalam bacaan pertama tadi kita mendengar bagaimana Tuhan memanggil dia kurang lebih 3 kali. Dan pada akhirnya dia diarahkan oleh orang tuanya, ayahnya Eli, bahwa kalau Tuhan memanggilmu sekali lagi, katakan, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Di sini Samuel mau menunjukkan keterbukaan dirinya untuk menuruti apa saja yang dikehendaki Tuhan dan membiarkan semuanya itu terarah sesuai dengan panggilan dari Tuhan sendiri. Tuhan yang memanggil dia, dan Tuhan pasti juga menghendaki yang terbaik bagi hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, apapun bentuk panggilan dan apapun bentuk tugas pekerjaan yang kita miliki, kita hendaknya dipanggil untuk senantiasa selalu bertanggung jawab. Kita dipanggil dengan satu tujuan, dengan motivasi, dengan harapan bahwa kita menempatkan Tuhan sebagai orang pertama dalam hidup panggilan kita, dalam setiap pekerjaan, usaha kerja kita. Semoga kita pun senantiasa selalu terbuka seperti Samuel yang terbuka pada panggilan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Merelakan diri kita untuk dipimpin dari aktor. Dan seperti kedua murid Yohanes yang punya kerinduan besar untuk mau mengalami kehidupan bersama dengan Yesus. Di manakah engkau tinggal? Kerinduan yang sama juga menjadi bagian dari panggilan hidup kita. Guru, di manakah engkau tinggal? Semoga ini menjadi bagian dari harapan kita bersama, panggilan hidup kita. Bahwa kita berharap untuk bisa bertemu dan mengalami Yesus. Dan pertemuan dan kebersamaan yang kita alami dalam panggilan hidup kita itu, kita wartakan. Kami telah bertemu dengan Mesias. Itulah kesaksian dan pewartaan dari kedua murid Yohanes. Semoga kita pun seperti kedua murid Yohanes, keluar dari diri kita. Kita mewartakan tentang apa yang kita lihat, tentang apa yang kita alami. Dan itu yang menjadi bagian hidup iman yang harus kita wartakan kebenarannya dimanapun kita berada. Kebenaran iman ini hendaknya menjadi bagian yang tak terpisahkan, yang harus kita wartakan secara sungguh-sungguh. Kebenaran inilah yang menjadi kebenaran yang hidup, yang sungguh membawa kehidupan bagi semua orang atau siapa saja dimanapun kita berada.